Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama kita agama yang menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu. Subuh ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga kita telah sampai pada tahun 1446 Hijriah. Dan kalau tidak salah saya, pada hari ini hari kelima Muharram. Mudah-mudahan tahun yang lalu kita telah memperbanyak amal saleh, dan pada tahun ini kita tambah lagi. Karena kalau orang yang lebih baik dari kemarin, itulah orang beruntung. Tapi kalau orang sama dengan kemarin, itu rugi. Dan kalau kita lebih rendah lagi kualitas kita di tahun sekarang ini, itulah sebuah kecelakaan yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita akan meningkatkan iman dan ibadah kita di tahun 1446 Hijriah ini. Dan biasanya seseorang kalau melihat ke depan, dia merasa jauh sekali. Seperti seorang mahasiswa diberikan tugas oleh dosen, kamu tulis sebuah tulisan paling kurang 15 halaman. Waktu yang diberikan 1 minggu. Lama itu masih. 1 minggu itu lama. Nanti saya bentar lagi, hari ini saya enggak mau mulai, besok enggak mau mulai, lusa enggak mau mulai, udah dekat hari baru mulai siang malam. Begitulah manusia. Jadi kalau ke depan waktunya panjang sekali. Tapi kalau ke belakang, seperti saya pernah kena tsunami, kalau disuruh cerita tentang bagaimana Anda berada di rumah ketika tsunami datang, seolah-olah itu kejadian kemarin, padahal sudah hampir 20 tahun. Jadi kalau ke belakang, kita cepat sekali. Kalau ke depan, lama sekali. Kira-kira agama kita, agama yang menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu,
Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Jadi kita kerjakan sesuai dengan waktu. Sesudah asar kita mau salat ba'diyah, salat sesudah asar, tidak ada itu, tidak ada. Jadi sesudah asar tidak ada orang salat 2 rakaat ba'diyah, tidak ada. Kalau yang tidak ada, tidak perlu kita kerjakan. Jadi Al-Quran atau hadis Nabi selalu memberitahu kepada kita untuk memanfaatkan waktu. Wal 'ashr, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin. Kalau kita banding waktu dengan kita selalu rugi. Kalau ada orang pintar, kalau dia dulu belajar lebih bagus, dia akan lebih pintar lagi. Tapi kalau kita sekarang sudah tua, tidak tahu apa-apa, kenapa? Karena dulu kita sering main. Suruh pergi sekolah sama orang tua, kita tidak pergi sekolah, kita pergi ke tempat lain. Orang pulang dari sekolah, kita pulang. Jadi ilmu yang kita peroleh itu tidak banyak. Karena waktu di saat kita masih muda, ingatan kita masih bagus, hafalan kita masih kuat. Tapi kalau sudah tua, hafalan itu tidak kuat lagi. Bahkan kalau ketemu dengan orang nyolong lenturi don, tapi nan hanang susolin. Begitulah kalau kita sudah tua. Semua orang begitu, kecuali beberapa orang saja yang ingatannya masih bagus. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau tidak salah saya ini ya, sekitar jam 4 lebih pesawat mendarat di Belang Bintang membawa jamaah haji kloter 3. Sekarang kalau kita pergi ke asrama haji, kita lihat mobil banyak sekali. Karena satu orang yang pulang atau 2 orang yang pulang, penjemputnya sampai 10 orang. Begitulah kira-kira. Dan insya Allah mereka yang sudah pulang haji akan menceritakan kepada kita tempat-tempat bersejarah di Mekah dan Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, kita berziarah ke Gunung Uhud. Kita berziarah ke Masjid Qiblatain. Dulu kita salat menghadap Baitul Maqdis, tapi Allah memerintahkan nabinya untuk menghadap ke Masjidil Haram. Perputaran kiblat itu terjadi di masjid itu, dan masjidnya sampai sekarang masih ada. Hanya sekarang orang salat menghadap Masjidil Haram, tidak lagi menghadap Masjidil Aqsa. Itu sejarah. Tapi kalau pelaksanaannya, saya hari ini mau salat menghadap Masjidil Aqsa, tidak boleh. Harus menghadap Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di Masjid Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kiranya kita mempelajari beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan kita pahami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau tidak tahu, kita tanya lagi pada Tengku, nyokiban maksudnya. Nah, begitulah kira-kira. Kita terus belajar, dan apa yang ada pada kita, kita berikan lagi kepada orang lain.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ingat ketika kami berfirman kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi seluruh umat manusia. Ilmu Allah meliputi kita semua. Artinya berapa kali kita tarik nafas hari ini, kita sendiri tidak tahu. Berapa kali saya tarik nafas dan berapa kali saya mengeluarkan nafas, tidak tahu. Tapi Allah tahu, karena yang menciptakan jantung kita Allah, yang menciptakan udara Allah. Kalau Allah menghendaki udara tidak ada, kita tidak bisa bernafas, seperti sesak nafas, kita sengsara sekali. Coba pergi ke rumah sakit, lihat orang sakit, dia bernafas dengan membayar pakai oksigen. Kita sekarang alhamdulillah tidak perlu oksigen, kita masih sehat. Maka kesehatan yang ada ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa siapa yang menciptakan kita. Kita sendiri tidak bisa menciptakan diri sendiri. Andaikan satu tangan kita, anak jari kita putus, tidak bisa kita sambung, tidak bisa. Begitulah kemampuan kita. Apalagi kita menciptakan orang, kita sendiri tidak bisa kita berbuat apa-apa untuk tubuh kita sendiri. Allah mengetahui apa yang terjadi pada setiap pribadi kita. Ada orang yang mendengar cerita kita, hatinya memberi komentar, "Wih, pegahnya." Gitu kan? Bisa begitu. Dan kita tidak tahu dalam hatinya apa dia. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri manusia itu. "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Tidaklah kami jadikan ru'ya itu mimpi yang kami beritahukan kepadamu, mimpi yang ada padamu, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi fitnah kepada manusia, cobaan kepada manusia. Kita lihat para ahli menulis, ada keinginan Rasulullah dan para sahabat untuk pergi ke Mekah. Mereka tinggal di Madinah. Pergi dengan jalan kaki, bukan seperti sekarang. Sekarang ini ada bus, bahkan ada kereta api. Nanti saya mau tanya sama orang-orang yang pulang, "Hai, itapu itu dia kiban." Nah, gitu. Dulu kita naik bus, kalau cerita orang-orang yang 10 tahun yang lalu dia naik haji, naik bus. Sekarang sudah ada kereta api. Maka Rasulullah dan para sahabatnya pergi jalan kaki, atau ada yang pakai unta, ada yang pakai kuda, maksudnya jalan darat, tidak ada jalan udara. Karena pesawat waktu itu belum ada. Kemana pergi? Ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau ibadah umrah mudah sekali. Kita tanya pada orang yang sudah pernah umrah, "Kiban dong le?" Saya waktu sampai di Yalamlam,
pesawat sampai di alam lam, diberitahukan untuk berniat umrah. Itu miqat zaman, miqat makani. Kayak kita berniat, saya umrah lillahi ta'ala. Sudah. Kita tidak memakai lagi pakaian yang berjahit. Turun pesawat dari Mekah, naik bus ke dari Jeddah, naik bus ke kota Mekah. Sampai di sana, pergi ke hotel sebentar, taruh koper, turun lagi ke Masjidil Haram. Apa kerja kita? Tawaf. Berapa kali tawaf? 7 putaran. Doanya sudah diajarkan. Kita punya buku. Tidak bisa baca, tidak apa-apa. Sudah itu apa lagi? Salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Dan sunat minum air Zam-Zam. Kemudian apa lagi? Sa'i dari Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Dari Safa ke Marwah sudah dihitung sekali, dari Marwah ke Safa sudah dihitung sekali. Selesai di akhir di Marwah. Kemudian apa lagi? Kita cukur rambut atau potong rambut. Sudah selesai. Sudah umrah. Umrahnya tidak lama. Entah 2 jam selesai. Pulang lagi ke ke hotel, ganti pakaian. Sudah bisa pakaian seperti biasa. Kalau besok mau umrah lagi, silakan lagi. Begitulah. Jadi Rasulullah membawa binatang sembelihan. Para sahabat membawa binatang sembelihan, kurban. Pergi mereka. Tiba-tiba sampai di suatu tempat namanya Hudaybiyah. Kita hafal saja Hudaybiyah, tapi enggak pernah pergi ke situ, enggak tahu kita di mana Hudaybiyah. Seperti saya hafal ada misalnya apa? Melabuh. Pilihan dong aja Melabuh. Gak ke Melabuh dulu, kenci Melabuh. Ada Sabang. Orang bilang Sabang, saya bilang juga Sabang. Pernah pergi ke Sabang? Belum. Apa kau nak menunjuk dopeng ya, supaya bisa saya pergi ke Sabang? Gitulah. Menunjuk ongkos. Sudah. Sesampai di Hudaybiyah, ditahan oleh orang Mekah. Tak boleh masuk. Mekah ini kami kuasai. Tak boleh kalian. Kendati pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah. Umar bin Khattab lahir juga di Mekah. Mereka itu orang Muhajirin. Tapi tidak diperbolehkan oleh orang penguasa Mekah waktu itu di bawah pimpinan Abu Sufyan ibnu Harb. Tak boleh masuk. Mereka semuanya pakai senjata lengkap. Kalau masuk, kami hancurkan, kami binasakan. Rasulullah sesuai dengan kehendak Allah, tahun itu tidak melaksanakan umrah. Kita lihat tulisan para ahli. Annallaha, ini di perang Badar. Di Hudaybiyah, annal murad ru'yahu allati ra'aha annahu yadkhulu Makkah. Dia mimpi dia masuk ke Makkah. Wa akhbara bidzalika ashabahu. Dia cerita kepada sahabatnya, aku tadi malam mimpi aku dan kalian masuk ke Mekah. Orang Ansar mau masuk juga ke Mekah melaksanakan perintah.
Orang Muhajirin bukan melaksanakan perintah saja, tambah lagi mau lihat batang korma saya, lihat kebun saya, lihat rumah saya. Sudah saya tinggalkan 9 tahun yang lalu. Lagi tengok kayak kita tinggal di Jakarta udah 9 tahun, mau pulang ke Aceh. Teringat waktu kecil begini, begitu, begini, begitu. Sudah? Falamma muni'a 'anil baitil haram 'amal Hudaybiyah kana dzalika fitnatan li ba'dil qaum. Ketika dilarang, yang larangnya itu orang Mekah, penguasa Mekah, tidak boleh masuk kalian. Kalian harus minta izin kepada kami baru bisa masuk. Tahun ini tidak boleh masuk. Umar radhiyallahu anhu orangnya perkasa, kuat. Yang pakai mendawa begitu. Umar langsung datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bilang apa? Ya Rasulullah, kita ini berada dalam kebenaran. Mereka itu berada dalam kekufuran. Apa pasal kita ikut perintah mereka? Begitu. Langsung Umar mengatakan, kita orang Islam, alal haqq. Mereka orang kufur, alal batil. Apa pasal hak mengikut yang batil? Yang betul orang batil mengikut yang hak, bukan yang hak mengikut yang batil. Abu Bakar As-Siddiq langsung bilang, Umar, kalau Rasulullah sudah perintah tidak masuk, jangan kamu tanya lagi. Begitu. Seperti kita tidak tanya, kenapa rakaat salat subuh 2 rakaat saja, salat zuhur 4 rakaat, salat isya 4 rakaat. Kita salat isya mau tidur, apa 4 rakaat? 2 rakaat saya kan cukup. Tidak perlu. Kalau sudah Allah mengatakan begitu, Rasulullah mengatakan begitu, Rasulullah mengerjakan begitu, ya begitulah. Kita tidak banyak tanya. Maka Rasulullah mengatakan, binatang sembelihan yang kamu bawa sekarang kamu sembelih terus di tempat namanya Hudaybiyah. Para sahabat tidak mau. Kami Rasulullah mau nanti sampai di Masjidil Haram, sesudah tawaf, sudah ini baru kami. Kalau sekarang enggak mau. Rasulullah bawa istri Ummu Salamah. Ummu Salamah bilang, kenapa Rasulullah kecewa? Tidak perlu kecewa. Coba Rasulullah kecewa, perintahnya tidak dilaksanakan oleh sahabatnya. Apa kata Ummu Salamah? Rasulullah, ini caranya menurut saya. Apa caranya? Kamu keluar ambil kibas atau kambing atau unta, kamu sembelih terus. Orang lain pasti ikut apa yang kamu kerjakan. Oh iya juga, kata Rasulullah. Beliau keluar menyembelih kurban. Yang lain semua ikut, dan mereka pulang pada tahun itu sesudah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Itulah fitnah, cobaan. Dalam kehidupan kita penuh cobaan. Saya hari ini berdagang rugi, cobaan. Dan kita kalau bilang cobaan yang negatif saja, rugi itu cobaan. Padahal cobaan itu, dapat jabatan itu cobaan juga.
Seseorang ingin jabatan, dapat jabatan, itu cobaan. Cobaan juga. Apakah dia menggunakan jabatan itu sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan perintah syaitan? Ada orang kalau sudah dapat jabatan, kumpul wang banyak-banyak, cari istri banyak-banyak, nah, itu kerjanya. Begitu. Jadi itu cobaan bagi Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Ada penafsir yang lain, bukan itu katanya, bukan itu. Apa juga? Perang Badar. Kaum muslimin kalau tidak salah saya jumlahnya 313 orang. Kaum Quraisy dengan senjata yang lengkap jumlahnya 1000 orang. Pasti kalau perang yang sedikit itu kalah. Seperti kita sendirian dikeroyok oleh 2 orang. Iman bak jaro unen tengok, bak jaro wi tengok, hanya dengan dia kita pun. Apa hebat kita? Sudah selesai sudah. Kita tempeleng 2 kali sudah. Pening kita. Rasulullah mimpi waktu itu. Kan tadi mimpi. Apa mimpi waktu sebelum terjadi perang Badar? Innallaha ara Muhammadan fil manami. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau tidur. Apa? Masari'a kuffari Quraisy. Tempat-tempat tewasnya orang Quraisy. Di sini akan mati Musailamah misalnya. Di sini akan mati si itu. Di sini mati si ini. Di sini ini mati. Orang kafir itu mati. Padahal mereka itu 1000 orang lawan 300 orang. Rasulullah sudah diperlihatkan. Di sini mati si ini. Abu Jahal mati di sini. Misalnya. Ini siapa lagi? Mati di sini. Orang-orang kafir itu sudah diperlihatkan tempat kematiannya. Wallahi ka'anni anzuru ila masari'il qaum. Seolah-olah saya melihat dalam mimpi saya tempat matinya kaum-kaum Quraisy. Hadza masra'u fulan. Ini tempat mati si Anu. Ini tempat mati si Anu. Ini tempat mati. Orang-orang Quraisy disebut satu persatu. Begitulah mimpi baginda Rasulullah SAW. Dan mimpi itu terbukti sesudah itu. Waktu mimpi Rasulullah diceritakan pada para sahabatnya masih ragu-ragu. Kita 313 orang lawan 1000 orang. Yang terjadi kebalikan, kita mungkin yang mati. Bukan dia yang mati, bukan mereka yang mati, kita yang mati. Tapi dalam perang Badar kaum muslimin menang. Dan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah terjadi persis seperti itu. Begitulah. Itu cobaan. Kemudian wasyajaratal mal'unata, sebuah pohon yang dilaknat Allah fil Quran. Di mana pohon itu? Ada di dalam neraka. Wasyajaratal mal'unata fil Quran. Gitu kan? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka wasyajaratal mal'unata fil Quran illa fitnatan lin-nas. Wal ma'na wasyajaratal mal'una fil Quran kadzalik. Dan di ayat lain pohon yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan inna syajarataz zaqqumi ta'amul athim. Pokok atau pohon zakum, sebuah nama. Itulah makanan orang-orang berdosa. Di mana mereka? Di saat mereka berada dalam neraka.
Hadirin berbahagia, di saat Abu Jahal mendengar ayat ini, ayat ke-60 dari surat Al-Isra ini, Abu Jahal ketawa, memperolok-olok baginda Rasulullah SAW. Apa kata Abu Jahal? Sebenarnya Muhammad mengancam kamu dengan neraka. Kemudian dia mengira di neraka ada pohon zakum, padahal api dapat membakar pohon. Ini logika Abu Jahal. Api panas sekali. Kalau api panas, ada sebatang pohon, pasti pohon itu terbakar. Jadi tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, katanya firman Allah, itu bohong semuanya, kata Abu Jahal. Kemudian ada orang lain, Abdullah bin Az-Ziba'ra berkata, pohon zakum itu tidak lain pohon kurma dan keju, maka makanlah. Dia ditafsirkan dengan kalau zakum itu pohon kurma, katanya. Apa yang dia ditakut-takuti oleh Muhammad itu tidak ada, yang kita makan tiap hari itulah. Mereka memperolok-olok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak percaya di neraka ada pohon zakum karena api dapat membakar pohonan. Padahal ahli tumbuh-tumbuhan mengatakan di dunia ini ada serat yang tak terbakar api. Ada serat dari buah-buahan tidak mungkin terbakar api. Siapa yang periksa? Mereka yang sudah sekolah. Sekolahnya bukan 1 tahun sampai 7 tahun dan meneliti lagi. Mereka berkesimpulan demikian. Bahan ini digunakan sebagai bahan baju yang tahan api. Jadi serat itu diambil kemudian dibuat baju. Baju itu dibakar dalam api, tidak terbakar. Itu ilmu sekarang, ilmu yang ada pada orang-orang sekarang. Bumi mengandung api, yaitu magma. Dalam perut bumi ada gunung api meletus. Di atasnya tetap tumbuh pohon yang menghijau. Jadi dalam bumi ini ada api. Api itu seperti gunung api meletus dia. Siapa bilang? Yang orang sudah periksa bumi ini. Mereka bukan katakan begitu saja, ada buktinya. Tapi di atasnya ada pohon yang warnanya hijau, bisa tumbuh. Jadi api kalau diperintahkan oleh Allah untuk membakar, terbakar. Tapi Allah kalau memerintah api tidak membakar, karena yang perintah itu Allah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api yang sudah dinyalakan oleh kaum kafir. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Kuni bardan, jadikanlah api itu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatlah Nabi Ibrahim. Itu sudah. Jadi orang yang membantah Al-Quran tanpa ilmu akan dibantah oleh ilmu yang ada sekarang ini. Jadi iman kita akan bertambah kuat ketika para ahli itu bukan saja mereka sudah tentu orang Islam, tidak, non muslim pun dia memeriksa bahwa ada serat, yang serat itu kalau kita kumpulkan menjadi kain itu bisa kita buat baju. Itu semuanya tidak terbakar oleh api. Ini dalam buku-buku yang dipelajari di universitas. Saya dapat buku ini, saya tanya semua orang, itu bagaimana?
Oh enggak Pak, begini dibuktikan bahwa Al-Quran itu tidaklah bertentangan dengan ilmu yang benar. Kalau ilmu yang tidak benar pasti bertentangan. Bagaimana ilmu yang tidak benar? Katanya kalau bank pakai riba itu lebih maju. Tapi kalau bank tidak pakai riba itu tidak bisa hidup dia. Tapi sekarang bank Aceh, bank syariah Indonesia BSI kok bisa hidup padahal tidak pakai bunga. Begitulah. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung kepada ayat selanjutnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tinan. Ini cerita awal kejadian Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, sudah ada malaikat, sudah ada jin. Jadi jin dan malaikat sudah duluan diciptakan oleh Allah, baru kemudian diciptakan Sayyidina Adam. Lantas sesudah diciptakan Adam, disuruh malaikat untuk sujud, termasuk jin untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud. Perintah siapa? Perintah Allah. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dia itu tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita melihat dalam kehidupan sehari-hari malaikat, jin itu dan dunia ini diciptakan untuk kita. Apa buktinya? Kita diperbolehkan makan ayam, kita sembelih ayam untuk kita. Malaikat diciptakan untuk kita juga. Yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Jadi kita ini di atas dari mereka yang sudah diciptakan sebelum kita. Hanya mereka tidak mau ikut. Seperti iblis tidak mau ikut. Apa? Saya kan diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Tanah itu tidak lebih hebat dari api, api lebih hebat dari tanah. Kita tanya sama iblis, mana tahu kamu? Apa kamu yang ciptakan? Allah sudah menyuruh sujud, ya sujud. Jadi kita kalau sudah ada perintah daripada Allah, tidak perlu lagi kita menggunakan logika kita, pikiran kita. Kalau kita pakai juga logika, sama seperti iblis, berarti kita mengikuti logikanya iblis. Mudah-mudahan kita ini menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, siapa yang terdapat dalam hadis, dan yang dipahami oleh para ulama dari Quran dan hadis tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurga Jannatun Na'im. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى